Nanti potong ya, Lam. Silakan masuk. Selamat siang, Mbak. Siang. Silakan duduk. Ini Pak untuk dokumennya. Saya akan cek terlebih dahulu. Baik, bisa perkenalkan latar belakang dirimu? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Alam Bahtiar dari SMK Negeri 1 Probolinggo dengan jurusan Manajemen Perkantoran. Saya memiliki ketertarikan bekerja di perusahaan Bapak dalam bidang marketing dan administrasi. Saya juga tentunya aktif dalam berorganisasi di semasa waktu sekolah dan juga di luar sekolah. Dengan itu, saya mampu belajar dalam hal kecil di bidang apapun, selain di editing dan bagian sekretaris. Saya juga telah melakukan dan juga sudah mempraktekkan di organisasi tersebut. Ketika PKL juga, saya menambah wawasan di dunia kerja. Dengan itu, saya ingin menambah skill-skill saya yang telah saya lalui di masa sekolah dan di waktu PKL. Dengan bergabungnya di dalam perusahaan Bapak, saya ingin mampu belajar dan berkontribusi dengan baik. Kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini? Dan apa motivasi Anda dalam bekerja di sini? Jadi, saya ingin bekerja di perusahaan Bapak karena saya rasa jurusan di waktu SMK yaitu administrasi perkantoran sangat cocok dalam bidang administrasi dan marketing. Dan saya juga di waktu sekolah dalam pelajaran yang ada di administrasi perkantoran yaitu telah mempelajari beberapa skill, tentunya seperti mempelajari Excel dan Word serta kas-kas kecil, juga beberapa hitungan-hitungan ekonomi. Jadi menurut saya sangat cocok dalam perusahaan Bapak. Dan motivasi saya ingin mengembangkan skill-skill saya dan juga ingin berkontribusi dengan baik yang positif dengan perusahaan Bapak dan ingin mengembangkan skill saya juga dan karya-karya saya untuk bisa berkontribusi dengan baik dengan perusahaan, dan saya juga ingin bisa mengenal lingkungan-lingkungan yang ada di perusahaan Bapak serta ingin keluar dari zona nyaman dan bisa menambah wawasan saya. Bisa disebutkan kelebihan Anda yang mungkin kelebihan Anda itu bisa berkontribusi untuk perusahaan ini? Untuk kelebihan saya mampu beradaptasi dengan baik dalam sebuah hal-hal kecil dan tugas-tugas. Saya juga sering dipercaya untuk mengelola dokumen dan kas-kas kecil di semasa ketika PKL. Dan mestinya semua dikerjakan dengan benar dan tidak terburu-buru. Selain itu, saya juga cepat dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Maka dari itu, saya sangat ingin berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bekerja di perusahaan Bapak dalam bidang administrasi dan marketing. Kalau untuk kekurangan Anda bisa disebutkan? Untuk kekurangan saya yaitu saya juga sangat kurang teliti dalam hal kecil dan hal besar. Namun saya mampu mengadaptasi diri saya untuk bisa fokus dalam bekerja, entah itu
di pengalaman yang pernah saya ikuti di semasa sekolah di bagian sekretaris, dan saya juga yakin dengan seringnya berinteraksi di dunia kerja dan pengalaman, saya bisa mengurangi ketelitian tersebut menjadi kefokusan yang sangat baik dalam hal yang telah saya kerjakan. Seperti itu, Pak. Tapi mungkin kalau misalnya kamu diberi amanah untuk mengerjakan tugas. Nah, kelemahan kamu itu masih ada itu kan akan berdampak buruk bagi perusahaan. Itu bagaimana caramu untuk mengatasinya? Untuk mengatasi dalam permasalahan tersebut, saya rasa dengan adanya ketelitian atau kurangnya ketelitian, saya mampu bisa mengerjakan tugas tersebut tanpa terburu-buru dan bisa melihat lagi yang telah saya kerjakan, apakah pekerjaan tersebut telah benar dan telah terselesaikan dengan baik. Saya akan bisa lebih fokus dan akan berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Dengan itu, saya rasa saya mampu bisa mengerjakan tugas perusahaan dengan baik dan teliti. Seperti itu, Pak. Nah, jika kamu sudah diterima di perusahaan ini, rencana kamu selama 5 tahun ke depan bagaimana? Untuk 1 sampai 2 tahun, saya akan beradaptasi dengan baik dan berinteraksi dengan karyawan-karyawan di perusahaan Bapak untuk bisa mengenal lebih jauh lingkungan yang ada di perusahaan Bapak ini. Dan jika sudah 3 sampai 4 tahun, saya akan bisa menerima tanggung jawab besar di perusahaan dan dipercaya dalam melakukan sebuah pekerjaan, entah itu dalam melakukan rapat dan dipercayai untuk mengikuti seminar dan mengembangkan wawasan saya dalam beberapa bidang di bagian administrasi dan marketing. Jadi saya akan bisa berkontribusi dengan baik dan bisa beradaptasi dengan baik di 3 sampai 4 tahun tersebut, Bapak. Lalu kan pastinya banyak masyarakat, banyak orang yang ingin bekerja di perusahaan ini. Lalu kenapa kami harus merekrut Anda? Baik, Bapak, terima kasih. Dengan pengalaman di semasa sekolah dan ketika PKL, saya rasa saya sangat pantas untuk bisa bekerja di perusahaan Bapak yang sudah benar-benar saya matangkan dalam waktu sekolah, yaitu saya menjabat beberapa jabatan di organisasi dan saya juga mengikuti beberapa lomba di kedutaan dan di olimpiade seperti olimpiade matematika. Saya rasa di bagian administrasi sangat membutuhkan hitung-menghitung dan saya mampu untuk melakukan pekerjaan yang ada perhitungan tersebut, Bapak. Dan saya juga dengan adanya kedutaan saya bisa berpublic speaking dengan baik. Di bagian marketing saya juga bisa menawarkan suatu produk-produk yang ada di perusahaan terhadap media sosial, yaitu di TikTok untuk live streaming dan menjual produk tersebut dengan kemampuan public speaking saya, dan saya rasa bisa menarik perhatian para konsumen terhadap perusahaan Bapak tersebut. Seperti itu, Pak. Baik. Kalau untuk pencapaian terbesar kamu yang mungkin itu menjadi nilai tambah bagi perusahaan ini, Baik, untuk pencapaian terbesar saya di masa PKL, saya dipercayai untuk hadir di pertemuan dalam perusahaan lain, yaitu di perusahaan di daerah Jakarta, itu untuk menjadi sekretaris dalam rapat yang diadakan oleh perusahaan lain, Pak. Dengan itu, saya berhasil untuk menyampaikan visi misi perusahaan serta beberapa produk baru dari perusahaan yang saya tempati untuk PKL, dan itulah di sanalah saya mendapatkan poin plus dari perusahaan untuk PKL yang nilainya itu bagus, karena dengan itu saya mendapatkan pengalaman yang baik untuk bisa berpublic speaking dan menjelaskan beberapa
visi misi yang ada di perusahaan untuk waktu rapat seperti itu Pak. Dan saya juga di semasa SMK pengalaman yang pencapaian yang paling besar, saya menjadi top 5 finalis di kedutaan Duta Genre di Kota Probolinggo, dan saya juga mengikuti beberapa ajang perlombaan lain seperti lomba puisi, dan di situ saya mendapatkan juara 2. Nah, dari situ ada beberapa poin yang menurut saya pencapaian yang paling besar. Dengan adanya pengalaman dan relasi tersebut, saya mendapatkan kepercayaan bahwa saya bisa melakukan hal tersebut dengan usaha saya sendiri dan bisa berkembang di perusahaan Bapak dengan hal-hal atau kemampuan yang telah saya dapatkan di semasa sekolah dan di masa PKL seperti itu, Pak. Anda lebih suka bekerja sendiri atau bekerja tim? Untuk dalam pekerjaan, saya bisa dua-duanya, atau saya bisa melakukan bekerja sendiri atau individu, karena jika melakukan pekerjaan individu, saya bisa lebih fokus dan bisa lebih cepat dalam pekerjaan, karena menurut saya dalam pekerjaan individu, pekerjaan tersebut bisa saya selesaikan dengan cepat. Dengan adanya pekerjaan individu, saya bisa memikirkan lebih baik dan lebih matang. Nah, untuk kerja individu, menurut saya bisa beradaptasi dengan karyawan dan teman-teman saya dalam bekerja. Dengan itu, saya bisa mendapatkan beberapa pengalaman di pekerjaan dengan tim, yaitu bisa beradaptasi dan berinteraksi dan aktif, atau saya bisa memberikan ide-ide untuk perusahaan seperti itu, Pak. Nah, misal nih, Anda itu ditunjuk menjadi bagian dari sebuah tim untuk menjadi ketua, dan di tim tersebut ada anggota Anda yang sedang bermasalah. Itu bagaimana solusi yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik, Bapak, untuk misal saya menjadi ketua tim dalam anggota, dan anggota saya tidak hadir di salah satu, nah saya akan memberikan solusi terbaik, yaitu jika anggota tersebut tidak dapat hadir, maka saya ingin menggantikan atau anggota tersebut mengganti temannya untuk bisa hadir dalam sebuah acara atau sebuah rapat. Dan tentunya saya juga akan menyuruh sekretaris untuk bisa memberikan notulen digital dan forum-forum sekiranya itu bisa dilalui oleh anggota tersebut. Contohnya seperti rapat, saya akan membuat rapat tersebut bisa secara online atau hybrid, dan tentunya bisa mengakses untuk karyawan yang tidak bisa hadir tersebut, dan bisa melakukan polling atau chat yang ada di aplikasi Zoom dan bisa berinteraksi dengan baik. Jadi pekerjaan atau rapat tersebut bisa lancar dan tidak ada kendala seperti itu, Pak. Dan juga saya akan menyuruh sekretaris untuk merekam hasil rapat atau hasil pekerjaan, supaya nanti salah satu anggota yang tidak bisa hadir bisa melihat kembali apa isi rapat yang telah dikerjakan atau pekerjaan-pekerjaan apa yang telah diselesaikan. Jadi perusahaan bisa cepat dan anggota tersebut bisa mengetahui apa yang telah dibicarakan selama pekerjaan itu dilakukan, Pak. Maksud saya bukan begitu. Misal kamu menjadi ketua di salah satu proyek. Nah, itu kan pastinya ada anggota kan? Karena itu menjadi bentuk tim. Lah, anggota kamu ini ada yang bermasalah, seperti ada masalah fisik atau masalah lainnya, itu bagaimana cara kamu sebagai ketua untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik, tentunya saya memberikan solusi yang terbaik, yaitu saya akan menyuruhnya untuk bisa beristirahat terlebih dahulu, karena anggota lain bisa
dengan menyuruhnya untuk beristirahat, maka tidak adanya terjadinya keselamatan dalam pekerjaan seperti itu, Pak. Jadi saya akan menyuruh anggota lain untuk bisa menggantikan posisinya tersebut dan bisa lancar dalam mengerjakan proyek tersebut. Jadi tidak adanya kekurangan dalam tim dan bisa berkontribusi dengan baik. Seperti itu, Pak. Berarti jika kamu sudah ditunjuk sebagai ketua tim, lalu ada anggota kamu yang sedang bermasalah, berarti anggota kamu itu dibiarkan begitu saja, tidak ada solusi untuk menyatukan kembali hubungan baik antara mereka dan sebagainya. Untuk seperti itu, saya rasa jika pekerjaan atau proyek telah selesai, maka saya dengan tim akan berkontribusi dengan salah satu anggota yang katanya Bapak, jika salah satu anggota tersebut mengalami ketidakhadiran seperti fisik ataupun tidak fisik ataupun non fisik, itu saya rasa saya bisa berkontribusi dengan baik dan saya akan mengajak tim untuk mengunjungi salah satu anggota yang tidak dapat hadir tersebut, Pak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dah. Bagaimana cara kamu menangani tekanan atau deadline yang mendadak? Untuk dalam deadline yang mendadak, saya rasa saya akan mengerjakan tugas yang telah perusahaan diberikan dengan waktu yang semaksimal mungkin dengan ketelitian dan fokus itu sangat penting dalam mengerjakan suatu pekerjaan tanpa mengurangi waktu dan tidak menunda-nunda waktu, dan pekerjaan tersebut tidak mencapai deadline yang telah ditagih, seperti itu, Pak. Jadi saya akan bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan baik semaksimal mungkin dan cepat untuk dikerjakan. Lalu apakah Anda bersedia untuk jika Anda itu disuruh bekerja secara lembur atau tugas tambahan di luar deskripsi pekerjaan? Saya mampu untuk mengerjakan atau lembur, itu saya mampu karena tugas tersebut bagian dari pekerjaan saya. Jadi saya akan berusaha untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan baik sampai lembur itu selesai. Dengan adanya saya bisa berkontribusi dengan baik, maka pekerjaan akan cepat selesai dan cepat Jadi kamu sangat siap untuk jika kamu ini diberi tugas tambahan. sangat siap untuk bisa berkontribusi dengan baik dan bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan cepat selesai, Bapak. Berapa ekspektasi gaji yang Anda harapkan untuk di posisi ini? Saya rasa untuk ekspektasi dalam gaji dalam perusahaan Bapak, saya rasa sesuai dengan UMR yang ada di Bali, terutama di perusahaan Bapak. Saya bisa jawabnya. Saya berharap bisa mendapatkan gaji sesuai UMR. Oh iya. Coba tadi tekan. Untuk gaji, berapa ekspektasi gaji yang Anda harapkan untuk di posisi ini? Saya rasa saya tidak banyak berharap karena sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan serta juga sesuai UMR yang ada di perusahaan, yaitu di daerah Bali, dan juga sesuai dalam bidang pekerjaan yaitu di administrasi dan marketing. Jadi untuk gaji saya rasa bisa disesuaikan dengan UMR dan perusahaan sendiri dalam bidang administrasi dan marketing, di marketing, Bapak. Untuk nominalnya? Jadi untuk nominal sekitar
3 juta ke atas seperti itu Pak, sesuai dengan UMR Bali dan sesuai pekerjaan di bagian administrasi dan marketing. Jika kamu tidak lolos pada interview kali ini, apa yang Anda akan lakukan untuk kedepannya? Saya rasa saya bisa belajar tentunya dengan interview kali ini, dan saya juga bisa mengembangkan kemampuan saya dalam melakukan interview dengan perusahaan Bapak. Dengan itu saya bisa meningkatkan motivasi saya untuk semangat dalam melakukan pekerjaan dan usaha yang terbaik untuk bisa mencapai dan memberikan kontribusi secara baik untuk bisa berinterview dengan baik, Bapak. Baik, mungkin itu saja interview pada kali ini. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Saya rasa saya ingin bertanya beberapa persoalan tentang perusahaan Bapak, yaitu yang pertama saya ingin bertanya untuk peraturan-peraturan atau SOP yang ada di perusahaan itu seperti apa Bapak? Untuk peraturan di perusahaan itu kami sangat menunjung tinggi kedisiplinan, integritas, dan kerjasama tim. Lalu karyawan diharapkan datang tepat waktu mulai pukul 8 pagi. Lalu jika sudah datang ke kantor, setiap karyawan tuh harus menjaga etika kerja. Lalu mematuhi jam kerja dan tugas yang telah diberikan. Untuk penggunaan alat dan data kantor juga harus dilakukan dengan tanggung jawab. Ini itu saja. Saya rasa sudah cukup Bapak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih untuk interview kali ini. Semoga kamu diterima di perusahaan ini ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang.